langsung saja. Saya pikir rapat kita hari ini kan juga merumuskan polise atau kebijakan terkait pembangunan kesehatan Sumatera Barat. Itu kenapa kemarin kita undang para pimpinan rumah sakit dan dinas kesehatan, termasuk juga dengan Bank Nagari. Nah, izin saya bicara Pak Ketua, saya pikir ini kan juga ke depan seperti apa konsepsi pembangunan layanan kesehatan masyarakat kita yang berangkat dari laporan-laporan yang disampaikan oleh direksi, termasuk juga dengan dinas kesehatan. Izin Ketua. Ya. Sekali lagi saya minta pendapat ya. Oke. Minta pendapat. Apakah pembicaraan dari kita memfollow up dari berbagai masalah ditayangkan oleh direktur tadi itu cukup kita selesaikan di tingkat Banggar dan tim KPD dengan diwakili dinas kesehatan, ya. Kalau melibatkan direktur, tentu hari ini bukan masalah teknis, ini masalah kebijakan. Kalau masalah teknis nanti baru bisa kita libatkan kembali direktur rumah sakit. Tapi teknis itu sudah dibicarakan oleh mereka dengan komisi 5. Ini kebijakan ini. Ya, kebijakan itu. Direktur dalam kondisi sami'na posisinya gitu. Tapi kan ekspos itu sudah dibentang kepada kita bersama ya. Itu ya Pak ya. Lebih agak simpel di masa kita nanti. Baik Pak Ketua. Oke ya. Masalah BPJS Pak Ari ini sudah saya catatan masing-masing rumah sakit kita berapa sudah ada kabupaten kota. Di mana sih letaknya? Itu yang pertama yang saya membingungkan itu. Yang kedua, sudah sampai di mana dinas kesehatan mentransfer ilmu dari laboratorium tersebut terhadap kita, tenaga-tenaga ahli kita. Menurut keterangan beberapa dokter, sebenarnya kalau dia ahli paru bisa mencek, hampir sama saja katanya cara mencek orang COVID dengan ahli paru tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kemarin mendengar bahwa Tanjung Pinang itu sudah mempunyai alat PCR. Pak Ketua, saya coba berusaha untuk memaparkan atau memberikan pandangan seefektif mungkin. Yang pertama, latar belakang pemikirannya adalah bahwasanya apa yang disampaikan oleh direksi atau dirut rumah sakit kita hari ini juga fenomena itu dinamikanya sama juga seperti laporannya 3 atau 4 tahun sebelumnya. Ternyata memang peralatan kesehatan, fasilitas kesehatan, pelayanan segala macamnya ini yang menjadi problem karena persoalan pembiayaan yang terbatas begitu. Setiap tahun rata-rata ada 3 miliar, 5 miliar yang masuk. Untung ada dibantu DAK misalnya ya Pak Ari, izin. Nah, atas dasar itu Pak Ketua, kebutuhan kita hari ini, apalagi besok ke depan ini, pandemi, isu kesehatan itu memang betul-betul strategis Pak Ketua. Isu kesehatan terkait juga dengan persoalan pelayanan kesehatan. Rumah sakit umum daerah kita, kalau hanya seperti itu juga, fasilitas pembiayaan yang diserahkan, saya pikir ini tidak akan bertumbuh dia. Tidak akan bertumbuh. Contoh kasus kemarin saya di Solok, untuk cuci darah saja tidak bisa. Termasuk dirujuk ke Padang. Termasuk juga dokter-dokter spesialisnya harus menunggu 3 hari ke depan begitu. Kenapa ini terjadi? Karena memang fasilitas dan alat kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut tidak memadai. Nah, bagaimana polanya? Tentu kebutuhan kami adalah bagaimana memberikan pelayanan kesehatan dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui rumah sakit umum daerah, pemerintah daerah begitu. Saya coba menawarkan begini konsepsinya Pak Ketua. Jadi pengelolaannya memang harus ada reformasi atau restorasi dari pengelolaannya. Tidak seperti ini saja. Saya hanya bisa memprediksikan kalau tidak ada perlakuan perbedaan pengelolaan, ini 5 tahun atau 7 tahun ke depan tidak akan ada perubahan yang signifikan. Saya coba tawarkan konsepnya adalah melakukan pembiayaan atau utang. Utang ini adalah berapa studi kelayakan usaha kebutuhan sebuah rumah sakit untuk pembangunan gedungnya, untuk pengadaan alat kesehatannya, untuk juga pembiayaan operasionalnya dibutuhkan misalnya. Dulu Padang Priaman sudah kita coba fasilitasi dibutuhkan 280 miliar. Bagaimana uang ini? Tentu dia tidak mungkin dari instrumen APBD. Kita coba tawarkan pembiayaan ke perbankan. Nah, karena kita punya Bank Nagari, saya coba komunikasikan itu kalau seandainya visible FS ya. Visible, saya pikir itu dimungkinkan dengan Bank Nagari.
Dasar hukumnya Pak Ketua, jelas Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 1 2004 yang ada itu adalah Permenq 77 2009 tentang BLUT dan Permendagri 79 2018 tentang BLUT. BLUT adalah kekayaan daerah tidak dipisahkan dari Pemda, bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Pasal 86 sampai 90 itu menyebutkan dimungkinkan untuk melakukan utang atau pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Untuk apa? Untuk belanja modal dan jangka panjangnya untuk peningkatan kualitas pelayanan. Nah, konsekuensi dari pembiayaan dari bank ini misalnya, tentu direksi, pengelolaan, pengawasnya memang orang-orang yang kompeten, yang profesional. Karena memang utang ini akan dibayar dari jasa layanan rumah sakit. Kalau rumah sakitnya lengkap fasilitasnya, dokternya oke, standby segala macamnya, kenapa orang ke Malaka? Kenapa orang masuk ke rumah sakit swasta yang mahal misalnya? Ini yang kita rindukan sesungguhnya melalui rumah sakit umum daerah pemerintah daerah kita. Pak Ketua, dengan skema yang seperti itu, saya pikir termasuk juga dimungkinkan pasal 90 itu kerjasama BLUT dengan pihak ketiga dengan azas atau prinsip saling menguntungkan. Kalau ada alat anti lutut misalnya, alat kemoterapi yang harganya mahal-mahal, itu bisa dirental sama Pak Nurnas, bisa bagi hasil 60-40 misalnya, dimungkinkan untuk itu. Nah, saya coba mengambil inspirasi ini pengelolaan rumah sakit Sutomo RSUD milik Pemprov Jatim, Mbak. Dari omsetnya 350 hari ini sudah sampai 1,7 triliun. Karena memang ada akselerasi dari penambahan modal yang berasal dari pinjaman daerah. Itu Pak Ketua, jadi mungkin bagaimana atur tata caranya, regulasinya Pak Ed mungkin Birohukum tentu bisa melalui perkada. Nah, tanya juga Bang Nagari ada enggak duitnya 300 miliar? Ada kan? Ada. Dan Bang Nagari sebagai entitas BUMD kita juga mendapatkan pembiayaan yang tumbuh juga begitu. Nah, setidaknya garansinya rumah sakit kita milik Pemprov, Bang Nagari juga milik Pemprov, tentu akan lebih indah, efektif untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan bila mana ada hal-hal kendala operasional, teknis, regulasi yang terjadi begitu. Itu Pak Ketua, saya pikir model yang di Solo misalnya, dia butuh misalnya bangunan, pengembangan bangunan, tambahan alat tempat tidur segala macamnya. Dari mana uangnya kalau hanya 5 miliar, 7 miliar? Saya pikir ini skemanya kita coba. Saya pikir memang ini inovasi. Memang tidak kebiasaan lama. Sehingganya direktur rumah sakit itu bisa ditender, bisa dilelang, mohon maaf seperti itu seleksinya. Anda harus bayar utang rumah sakit ini 10 miliar sebulan, kuat enggak? Tentu honornya, salary-nya juga lebih 3 kali lipat juga dari harga yang sekarang begitu, Pak. Itu yang keinginan kita Pak Ketua, sehingganya kita tidak berpikir ke rumah sakit swasta lagi, tapi dilayani oleh pemerintah rumah sakit milik Pemprov begitu. Karena saya juga alami alat cuci darah aja nggak ada di Solo, misalnya seperti itu ya, mohon maaf ya. Nunggu dokter spesialis, nunggu waktu 3 hari lagi mau datang gitu. Karena memang tidak menarik bagi dokter spesialis. Karena orang pasien tidak mau datang karena alat kesehatannya tidak lengkap. Nah, ini yang saya pikir daftar inventarisasi masalah seperti itu yang kita urai, dan ini tentu kita usulkan menjadi kebijakan nantinya Pak Ketua, kebijakan dari Pemprov. Nah, kalau ini kebijakannya tentu dirancang juga apa yang diminta oleh RSUD itu ya kita mungkin kita rasionalisasi dulu sementara atau mempersiapkan konsep kerjasama pinjaman daerah dalam jangka panjang. Tujuannya satu aja gitu, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan masyarakat melalui rumah sakit umum milik Pemprov gitu. Itu Pak Sekda pemikirannya. Regulasinya dimungkinkan itu saya pikir Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Ida. Silakan Pak Tornas. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapatan tidak dicapai ini, tapi ada satu kelupaan di mana tadi disampaikan oleh masing-masing direktur rumah sakit bahwa pendapatan mereka di tahun 2021 ini mungkin bisa tercapai COVID. Nah, ini sering kita temui kenyataan di lapangan. Mungkin itu yang saya ingatkan. Terima kasih. Pak Hidayat sampai November, intinya saya lihat ada 2. Yang pertama kesiapan dari Dinas Kesehatan untuk mengadakan laboratorium sendiri untuk pemeriksaan swab. Ini tolong Pak Sekda dijelaskan. Jadi kita tidak lagi tergantung dengan yang namanya lapor UNAN. Ini sudah lagi diadakan Pak Sekda. Nah, baik lagi ini. Sudah itu adalah skema atau rencana terhadap pembiayaan atau pinjaman seluruh rumah sakit kita yang 4 ke pihak ketiga. Ini adalah prinsip dari BUMD, sebelumnya adalah kemandirian.
di tempat secara regulasi itu sudah tidak lagi perlu dipertanyakan, sudah banyak dan sebagainya. Silakan Pak Sita. Baik. Kadang-kadang lebih daripada 1 tahun orang tua. Nah, itu dalam hal ini ya kita juga sudah memberikan juga beberapa pembiayaan pinjaman, termasuk pinjaman daerah. Ya, tidak di Sumatera Barat, tapi ada Bengkulu, ada ITB dan sebagainya. Kita ikut dan juga bisa sindikasi loh. Jadi kalau masa sakit butuh pembiayaan besar, kita akan sindikasikan. Tetapi kalau pembiayaan yang cukup bagi kita sendiri, kita akan kelola sendiri. Jadi tidak ada halangan dari sisi finansial untuk mengembangkan rumah sakit, ya sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Tadi juga disinggung ya, pembiayaan halangan, kita contohkan misalnya Mamutan saja sudah capai 46 miliar yang kita talangi ya, secara berundang, dan kemudian dari Suri Priaman itu ada 17 miliar lebih.